Saudara, kebenaran firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 3 berkata, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu." Saudara, Tuhan berkata jangan, artinya itu adalah larangan yang keras, sehingga memakai kata janganlah. Larangan untuk kita tidak boleh meninggalkan kasih yang pertama, dan yang kedua setia. Dengan demikian, kasih dan setia itu harus berdampingan dan selalu harus ada, menonjol di dalam diri kita, di dalam perilaku, di dalam karakter. Anak-anak Tuhan harus dikenal dengan kasih-Nya. Juga anak-anak Tuhan harus dikenal dengan sifat, karakter, attitude setianya, saudara. Itu harus terlihat, itu harus ditampilkan, karena memang itulah yang Tuhan inginkan. Jadi kasih dan setia itu penting. Kalau hari-hari ini kasihmu sudah hilang, setiamu sudah hilang, saudara harus bertobat. Saudara harus minta kepada kasih karunia Bapa untuk kembali menaruhkan kasih itu dan setia itu dalam loh hatimu. Karena bagi Tuhan, kasih dan setia itu juga penting. Tentu orang yang memiliki kasih dan memiliki kesetiaan pasti disukai banyak orang, disukai Tuhan. Orang yang setia juga pasti selalu baik, sukses, berhasil dalam setiap usahanya. Pelajar yang setia pasti berhasil. Karyawan yang setia pasti selalu karirnya baik. Pengusaha atau pebisnis yang setia pasti usahanya akan semakin besar, bertahan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kesetiaan itu menentukan hidup kekekalan kita. Kalau kita setia kepada Bapa, setia kepada kebenaran, pasti kita akan beroleh kekekalan sorga. Tapi kalau kasih dan kesetiaan itu tidak ada dalam diri kita, hilang, tentu nasib kita di kekekalan juga akan berbahaya, saudara. Oleh sebab itu, evaluasi diri, lakukan kontemplasi, masihkah kasih dan setia itu ada pada diri saudara? Ayat 4 berkata, kalau kita memiliki kasih dan setia, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Itulah upah bagi orang yang memiliki kasih dan setia. Mereka mendapatkan kasih dari siapa, saudara? Yang pertama dari Allah, dan yang kedua dari manusia. Dan mereka mendapatkan penghargaan. Wow, penghargaan dari yang pertama dari Allah dan yang kedua dari manusia. Jadi saudara, kasih Allah dan kasih manusia, penghargaan Allah dan penghargaan manusia itu diperoleh, didapatkan sebagai upah dari orang yang memiliki kasih dan setia. Ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan tidak percaya, jangan ragu, jangan bimbang, bahwa jikalau engkau memiliki kasih dan setia, percayalah, kata Tuhan, engkau pasti mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Engkau pasti diberkati secara jasmania, juga terlebih diberkati secara batinnya, diberkati di dalam kekekalan, saudara. Setia dan kasih yang engkau tampilkan itu menjadi harta kekalmu di kerajaan sorga. Ternyata orang yang setia
memiliki upah. Upahnya luar biasa, yaitu berkat dari Allah dan manusia. Ini ajaib, saudara. Ini luar biasa. Jadi, mari saudara yang dikasihi, kita setia. Mari kita mulai setia berdoa, setia merenungkan firman, setia memuji menyembah Tuhan, setia mengikuti jalan-jalan Tuhan, setia kepada Tuhan walaupun menghadapi beban hidup yang berat, pencobaan, ujian. Kita tetap setia. Karena memang kesetiaan itu pada ayat 8 sudah dikatakan berkat yang luar biasa dari setia dan kasih. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikian ayat 8 berkata, Syah. Jadi kalau kita setia, kita memiliki kasih, tubuhmu akan sehat, tulang-tulangmu akan segar. Luar biasa, berkat dari kasih dan kesetiaan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari hidup dengan kasih dan setia. Tetaplah berjalan dalam jalan Allah Bapa. Di dunia ini hidup kita hanya sementara. Kesetiaan kita harus hanya kepada Bapa. Karena kesetiaan kita membawa kita kepada kekekalan sorga, menentukan hidup kita setelah kematian. Saudara setia, konsekuensinya adalah upah kekal di kerajaan sorga. Tuhan Yesus baik.